pengakuan dari walinya dan dari orang tuanya, dia nggak hadir dikarenakan sakit. Nah, ya, kita doakan semoga keduanya cepat diberi kesembuhan. Udah, sekarang Ibu pengen tanya sebelum kita melanjutkan materi hari ini, Ibu pengen tanya dulu. Anak Ibu di sini sehat semua? Sehat. Alhamdulillah ya, tidak ada yang sakit. Ada sarapan, Nak? Ada sarapan, alhamdulillah ya. Nah, sekarang Ibu pengen tanya, apa sih materi yang kita sampaikan minggu kemarin? Ada yang ingat? Ada yang ingat materi yang kita bahas minggu kemarin? Siapa ingat? Tunjuk tangan. Ini bukan gak ingat, tapi lupa. Ada belajar? Ada. Jadi minggu kemarin kita membahas tentang beramal soleh dan berbaik sangka. Betul nggak? Betul. Nah, sekarang untuk meningkatkan daya konsentrasi kita, boleh kita sedikit dulu? Boleh. Ibu nanya untuk apa? Untuk meningkatkan daya konsentrasi kita agar kita lebih serius. Sekarang perhatikan layar yang ada di hadapan kita semua. Nampak? Jelas? Jelas. Nah, sekarang Ibu akan apa namanya? Ice breaking-nya ini Ibu menyuruh kalian untuk melihat, memperhatikan warna yang ada di tulisan setiap bagian tersebut. Ada berapa bagian? Ada 4. Katakanlah ini bagian pertama, bagian kedua, 3, dan 4. Sekarang Ibu tanya, yang laki-laki dulu, yang jawab. Pada bagian pertama, apa warna tulisan yang ada di situ? Warna? Berarti fokus saya. Tepuk tangan buat yang laki-laki. Ya, sekarang yang perempuan. Apa warna tulisan yang ada pada bagian 4? Warna? Warna? Siapa yang bilang putih? Yang bilang biru? Jadi laki-laki apa jawabannya? Warna putih. Tepuk tangan buat kita semua. Jadi yang ditanyakan adalah apa warna tulisan pada bagian 4. Nah, sekarang untuk semuanya, apa warna tulisan pada bagian 2? Warna putih. Kita ya. Nah, kalau presentasi kita bisa. Udah. Yang selanjutnya, apa warna tulisan pada bagian 3? Warna? Siapa bilang kuning? Enggak ada. Itu semua ya. Warnanya hitam. Tulisannya warna apa? Tulisannya warna apa? Warna kuning. Inilah, ini namanya diacak. Sebenarnya layarnya warna hijau, tulisannya warna pink, tapi bacanya warna merah. Ini melatih daya konsentrasi kita. Nanti kalau kita ulang bisa ya? Bisa. Udah, sekarang kita lanjutkan ke materi kita. Ya. Nah, nampak? Nampak ya. Apa bacanya? Ya, jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Nah, sekarang pertanyaan Ibu sebelum kita membahas ke bagian-bagian selanjutnya. Apa sih yang disebut dengan jiwa? Jiwa apa, Nak? Jiwa? Perasaan, pikiran kita, yang bukan fisik kita. Dan jiwa, kehidupan kita akan lebih tenang sekarang tulisan yang ada di hadapan kita adalah judulnya jiwa
syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi sebagai perintah agama. Nah, bab kita hari ini itu bagian-bagian dari sujud. Nah, bagian dari sujud sini ada 3, yaitu sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Tujuannya di sini yang pertama melaksanakan sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi sebagai perintah agama. Nah, yang kedua, menunjukkan perilaku tertib sebagai implementasi dari sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Pernah dengar ketiga kata tersebut? Pernah ya? Pernah. Dari ketiga kata tersebut, yang mana yang sering dengar? Yang mana? Sujud syukur. Kalau sujud tilawah pernah dengar? Pernah. Sujud sahwi pernah dengar? Nah ya, alhamdulillah. Nah, yang ketiga, memahami tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Nanti kita harus memahami pengertian dari ketiga bagian tersebut. Yang keempat, mempraktikkan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Nah, sekarang kita lihat selanjutnya. Nah, sujud. Tadi kalau dengar kata sujud, yang teringat kita pada saat kita sholat. Sujud nak ya, pada saat kita sholat. Sekarang pengertian sujud yang kita lihat di hadapan kita. Sujud merupakan satu bentuk kepasrahan dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa Allah? Tuhan kita. Allah adalah Tuhan. Itu nama lain. Kalau Tuhannya orang Islam siapa? Allah. Jadi Allah itu adalah, kalau ditanya siapa Allah, adalah yang menciptakan manusia dan seluruh alam. Dan hanya kepada Allah sajalah manusia itu boleh bersujud. Pernah lihat orang bersujud di kaki orang? Pernah? Ada di mana? Di TV. Indonesia sering ya. Di mana lagi? Di kehidupan sehari-hari ada? Ada siapa? Sama orang tua. Nah, di sini pembahasan kita yang sebenarnya adalah yang boleh disembah dan disujud itu adalah Allah. Kalau kepada orang tua boleh, Bu? Boleh. Itu bukti bakti kita kepada orang tua. Karena ridhonya Allah itu terdapat pada orang tua, ridhonya orang tua. Kalau orang tua tidak ridho, Allah tidak akan pernah ridho. Paham nak? Paham ya? Sekarang macam-macam sujud itu dibagi menjadi berapa? 3. Menjadi 3. Yang pertama sujud syukur, yang kedua sujud sahwi, yang ketiga sujud tilawah. Sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya, Ibu pengen tanya, apa yang dimaksud dengan sujud syukur? Pernah lihat orang sujud syukur? Pengertiannya dulu atau contohnya juga boleh. Pada saat kapan dilakukan? Misal orang turun dari pesawat setelah berangkat umroh. Di situ disunahkan untuk melakukan sujud syukur karena kita sudah selamat. Karena kita terbang itu pasti rasanya ada rasa takut yang sangat besar. Contoh lagi apa? Misal sekarang Ibu misalnya berdiri di depan pintu, pas di tengah pintu. Nah, pada saat Ibu berdiri di tengah pintu, ada kawan Ibu yang memanggil Ibu di kantor. Nah, pada saat Ibu melangkahkan kaki 2 langkah, pintunya jatuh. Nah, kalau seandainya Ibu nggak dipanggil sama kawan, pintu itu pasti kena mengenai Ibu. Nah, di situ Ibu disunahkan untuk melakukan sujud syukur. Jadi pengertian sujud syukur apa? Pengertiannya apa?
namanya agama Islam. Pada saat kita lupa pada sholat ada kemudahannya. Nah, nanti pembahasan selanjutnya ya. Jadi intinya sujud sahwi itu dilakukan pada saat kita lupa atau ragu-ragu pada jumlah rakaat salat. Yang ketiga, sujud tilawah. Siapa bisa sujud tilawah itu apa? Pengertiannya apa, Nak? Apa? Sujud tilawah itu dikerjakan pada saat mendengar, melihat dan menghafal ayat sajadah. Nah, sampai di sini kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, nampak ya. Setelah dari pembahasan itu tadi ada rangkaian atau pengertian lainnya lagi. Sekarang pengertian sujud syukur. Syukur artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau telah terhindar dari mara bahaya. B. Sebab-sebab melakukan sujud syukur. Yang pertama, mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat mana yang kita dustakan? Kita sekarang hari ini masih diberikan nafas, masih diberikan baju bagus, masih diberikan kelihatan yang bagus. Itu merupakan nikmat tidak? Itulah nikmat yang paling besar. Kalau udah sakit mata, kalau udah sesak nafas, berobat pun nggak akan sempurna lagi, paling sebentar. Kalau udah rusak mata, pakai kacamata, itu namanya sudah cacat, karena harus pakai alat bantu dulu untuk melihat. Makanya kita diwajibkan untuk bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Dan yang kedua, terhindar dari bahaya atau kesusahan yang besar. Nah, seperti Ibu contohkan tadi. Bisa ya? Dan yang ke C, tata cara melakukan sujud syukur. Ini sujud syukur ini boleh dilakukan di luar sholat, boleh dilakukan di dalam sholat. Ini kita lihat tata cara yang sebaiknya. Yang pertama, menghadap kiblat. Yang kedua, niat untuk sujud syukur. Yang ketiga, sujud seperti dalam sholat dengan membaca. Ini bacaannya. Subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nampak ya? Udah. Sekarang sampai di sini paham ya? Tentang sujud syukur? Paham. Nah, sekarang yang kedua, pengertian sujud sahwi. Sujud sahwi. Sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam salat, seperti yang Ibu praktekkan tadi. Pada saat kita mengerjakan salat, pada saat kita lupa jumlah rakaatnya, kita diberikan kemudahan oleh Allah. Itu namanya sujud sahwi. Pelaksanaannya nanti kita bahas ya. Yang kedua, sebab-sebab melakukan sujud sahwi ya. 1. Lupa salah satu rukun salat seperti rukuk, iktidal atau sujud. Sering kita alami ya. Yang kedua, lupa atau ragu jumlah rakaat. Yang ketiga, kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat. Nah, sekarang kita lihat lanjut tata cara melakukan sujud syukur, sujud sahwi ya. Setelah selesai membaca tahiyat akhir, langsung sujud lagi dengan membaca Subhana man la yanamu wa la yasku. Ya, itu sebanyak 3 kali. Nah, bangun dari sujud disertai dengan mengucapkan takbir. Yang ketiga, kemudian duduk sebentar lalu takbir dan melanjutkan sujud lagi dengan doa yang sama dengan sujud pertama. Berarti 2 kali sujud.
sujud. Sujud pertama mengucapkan subhanallah ya namu walayasu 3 kali, bangun lagi sebentar lalu sujudlah lagi, membaca ini 3 kali lalu bangun baru mengucapkan salam. Saya yang keempat duduk kembali dan akhiri dengan salam. Selanjutnya sekarang pengertian sujud tilawah. Nampak ya? Pengertian sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat sajadah dalam Al-Quran ketika salat maupun di luar salat. Nah, baik pada saat membaca, menghafal sendiri ataupun pada saat mendengarkannya. Jadi sujud tilawah ini boleh dilakukan misalnya itu kalau biasanya imam kalau membacakan dalam salat itu ayat sajadah, dia akan mengatakan kepada makmumnya nanti ada ayat sajadah. Setelah imamnya membaca sajadah, imam dan makmum itu melakukan sujud tilawah. Nanti ada bacaannya. Udah. Yang pertama, sebab melakukan sujud syukur. Sujud tilawah dilakukan karena pada saat membaca atau mendengarkan bacaan Al-Quran menemukan ayat-ayat sajadah baik pada saat salat maupun di luar salat. 2. Adapun ayat-ayat sajadah yang ada di dalam Al-Quran berjumlah 15. Ya. Nah, yang C, syarat sujud tilawah, suci dari hadas dan najis, menghadap kiblat dan menutup aurat. Itu ketika dikerjakan pada saat di dalam salat. Yang D, rukun sujud, niat takbiratul ihram, sujud 1 kali dengan diawali bacaan takbir, duduk setelah sujud dengan tumanina tanpa membaca tasyahud, dan terakhir salam. E, tata cara sujud tilawah. Sujud tilawah yang dilakukan di luar salat. Nah, tadi yang di dalam salat, sekarang di luar salat. Berdiri menghadap kiblat, berniat melakukan sujud tilawah, takbiratul ihram, sujud 1 kali, duduk sejenak lalu salam. Sujud tilawah yang dilakukan di luar salat itu membaca ayat sajadah. Ya, sampai di sini paham? Paham ya? Nah, kita lihat materi selanjutnya. Ini adalah ayat sujud tilawah. Ya. Nah, sekarang sampai di sini ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Hah? Tadi setelah Ibu jabarkan, ada nggak sedikit masuk ke pikirannya? Ada bayang-bayangnya mungkin ada ya? Ada. Nah, sekarang kalau tidak ada yang bertanya, Ibu yang akan bertanya. Saya semangat. Semangat. Sekarang Ibu yang bertanya, apa penyebab melakukan sujud syukur? Siapa bisa jawab? Ya, siapa yang benar? Penyebab melakukan sujud syukur adalah karena terhindar dari bahaya dan menerima kabar baik. Oh iya, betul sekali. Sebab melakukan sujud syukur adalah yang pertama dengan karena menerima kabar baik, yang kedua terhindar dari bahaya. Ya, betul sekali. Tepuk tangan buat kawan kita. Ada yang bertanya lagi? Sekarang ada bertanya 1 kali lagi. Udah. Sujud dibagi menjadi berapa macam, Nak? Iya, siapa? 3. Nah, Sujud syukur, Nah. sujud sahwi dan sujud tilawah. betul sekali. Tepuk tangan buat kawan kita. Sujud itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama sujud syukur, yang kedua sujud sahwi, yang ketiga sujud tilawah. Paham sampai di sini? Paham. Nah, sekarang Ibu pengen dong dengar dari kalian yang bertanya. Bisa? Bisa. Sekarang Ibu mau kalian yang bertanya, siapa aja boleh? Bu,
Bu, apa perbedaan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah? Ya, bagus sekali pertanyaan. Tepuk tangan Bu. Apa ceritanya dari pembahasan ibu tadi dapat ditangkap semuanya nak ya? Apa ditanya perbedaannya? Perbedaan sujud syukur, perbedaan sujud syukur, sahwi dan tilawah. Siapa bisa menjawab dulu? Boleh, satu-satu boleh. Apa perbedaannya nak? Kalau sujud syukur dilakukan pada saat menerima kabar gembira dan terhindar dari mara bahaya. Kalau sujud sahwi dikerjakan pada saat lupa atau ragu-ragu pada saat mengerjakan saat. Sedangkan sujud tilawah jika kita mendengar, membaca serta menghafal ayat sajadah, kita disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Nah, sekarang ada yang bertanya lagi? Ya. Mengapa kita disunahkan melakukan sujud syukur? Ya, kenapa kita disunahkan melakukan sujud syukur? Siapa bisa jawab? Hah? Siapa bisa jawab? Nah, jawabannya kenapa kita disunahkan untuk melakukan sujud syukur? Agar kita tidak kufur nikmat, agar kita selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Baik itu nikmat materi, nikmat yang kita rasakan setiap hari dan lain sebagainya. Ya, itu jawabannya. Yang terakhir satu lagi, siapa bertanya? Ya, mana? Saat mendengar, membaca, dan menghafal ayat sajadah, mengapa kita disunahkan untuk melakukan sujud tilawah? Ya, siapa bisa menjawab? Pada saat kita mendengar, menghafal dan melihat ayat sajadah, kenapa kita disunahkan? Kenapa nak? Karena di dalam ayat sajadah tersebut yang 15 tersebut itu artinya makna dari ayat tersebut kita disuruh atau dituntut atau ditegaskan untuk melakukan untuk menyembah dan bersyukur serta sujud kepada Allah. Bisa dipahami? Bisa nih, alhamdulillah. Tepuk tangan buat kita semuanya. Nah, sekarang kita bagikan kelompok dulu untuk kita lebih memahami materi yang sudah kita dengar, kita ungkapkan dan kita lihat tadi. Nah, sekarang kita bagi kelompok seperti biasa kemarin ya. Nah, kelompoknya sini satu, sini satu, sini satu. Ya, bangun nak, bagi kelompok dulu. Satu, satu, satu. Pada saat tampil satu kelompok. Halo, halo. Pada saat tampil satu kelompok diwakili dengan 3 orang. Ini satu, ini lanjutkan ini ya. Ini satu, ini satu. Ya dengar. Yang memegang kertas tempel itu yang membacakan ayat. Jangan malu, jangan takut baca ayat. Dengar. Udah ya? Kita mulai. Ya, coba didengar sayang, pendengar ya, pendengar. Ini ada namanya LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ini kalian tugasnya hanya menempel dan menjawab soal yang ada di LKPD ini. Bisa ya? Udah. Halo. Nah, sekarang ibu akan melihat hasil kerja kalian masing-masing kelompok. Di masing-masing kelompok itu diwajibkan 3 orang mewakili. Nanti per orangnya harus besar suaranya, harus menjelaskan apa yang sudah ditulis beserta pertanyaannya. Sekarang kita tahap pertama kita maju kelompok 1 dulu. Kepada kelompok 1 kita persilakan. Tepuk tangan kelompok 1.
la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. 4. Duduk kembali. 5. Salam. Sebutkan bagaimana kata cara melakukan sujud sahwi. 1. Setelah selesai membaca tahiyat akhir, langsung sujud lagi dengan membaca Subhana man la yanam wa la yasku. 2. Bangun dari sujud disertai dengan mengucapkan takbir. 3. Kemudian duduk sebentar lalu takbir dan dilanjutkan sujud lalu dengan doa yang sama. Sebutkan bagaimana kata cara melakukan sujud tilawah. Sujud tilawah yang dilakukan di luar sholat. 1. Berdiri menghadap kiblat. 2. Berniat melakukan sujud tilawah. 3. Takbiratul ilham. 4. Sujud 1 kali. 5. Duduk sejenak. 6. Salam. Sujud tilawah yang dilakukan di dalam sholat adapun itu membaca ayat sajdah. Sajada wajhi lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan buat coba perhatikan ibu semuanya. Dan dari hasil ketiga rumah kerja kelompok kalian itu kita ibu kasih nilai A+ semuanya. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Untuk kedepannya kita akan belajar tentang untuk materi kedepannya kita belajar tentang iman kepada kitab Allah. Jadi kesimpulan kita belajar kita hari ini adalah siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa bisa menyimpulkan? Nggak ada ya. Jadi kesimpulan kita hari ini adalah kita disuruh bersujud agar kita tidak lupa diri akan adanya Allah, akan adanya nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua. Nah ya, udah. Untuk hari ini kita cukupkan dengan mengucapkan alhamdulillah.